Shalom, shalom, shalom. Seru. Saya boleh buka maskernya, oke ya? Karena kalau pakai masker, saya perhatikan pengurapannya berkurang 70%, saudara. Jadi mendingan gini aja ya. Oke. Jujur, saya mau sampaikan tema yang Tuhan taruh di hati saya, dan jujur udah lama sekali saya gak pernah coba ini, saudara, atau tentang ini ya. 2 tahun, 3 tahun terakhir Tuhan bawa kita ke tempat yang berbeda. Tapi hari ini saya merasa Tuhan mau saya sampaikan hal ini. Anda siap? Ya. Saya merasa akan ada terobosan yang luar biasa yang Tuhan mau berikan dari Bapak Ibu semua. Saya gak berbicara mengenai ganti mobil baru atau punya rumah baru, tapi sesuatu yang signifikan, yang penting, yang memang Anda butuhkan. Saya berbicara juga mengenai terobosan pelayanan. Amin. Anda ingin gak sesuatu yang ajaib di tempat ini, saudara? Oke, siapa yang berkata Tuhan, aku mau lihat terobosan, aku mau lihat breakthrough dari ini. Amin. Oke, untuk Anda yang punya urusan bertahun-tahun gak pernah selesai, gitu aja. Ada 1-2 hal yang selalu mengganggu bertahun-tahun, dan Anda bilang, Tuhan, hari ini saya berdoa dalam anugerah-Mu, saya ingin selesai. Amin. Kita minta sama-sama terobosan yang luar biasa. Amin. Ya. Yuk kita berdoa kepada sekali lagi. Bapa, dalam nama Yesus, sampaikan isi hatimu. Biarlah lidah dan bibir hamba-Mu ini betul-betul tunduk menjadi hamba-Nya Tuhan. Betul-betul digerakkan, berbicara, berkata-kata seperti yang Kau mau saja. Kuduskan pikiran dan hati setiap kami, dan Kau mau membuka hati kami menerima yang terbaik ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kita percaya sama-sama, katakan amin. Amin. Mari kita lihat sama-sama 1 Tawarik pasal yang ke-14, saudara. 1 Tawarik pasal yang ke-14. Lihat mulai dari ayat yang ke-8. Terus nanti kita baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Anda akan baca ayat yang genap. 1 Tawarik 14 dari ayat yang ke-8. Nanti Anda akan perhatikan satu kata yang sama-sama kita akan pelajari siang hari ini, yaitu Baal Perazim, the Lord of Breakthrough atau Master Breakthrough. Oke? Kita berdoa sama-sama supaya sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Silakan kalau Anda telah menemukannya bisa baca 1 Tawarik pasal 14 mulai ayat 8. Silakan 2, 3. Oke. 1 Tawarik 14 ayat 8. Saudara silakan baca. Saya akan baca yang dulu ya. 2, 3 silakan. Jadi saudara mesti tahu, setiap bentuk promosi dan setiap bentuk pencapaian itu pasti ada tantangannya, saudara. Betul ya? Baru saja jadi raja, tidak lama kemudian langsung diserbu. Nah, kita harus siap akan hal-hal seperti ini. Kenapa? Sekalipun Daud menantikan dengan cukup panjang, kurang lebih sejarah mencatat kemungkinan besar ia menunggu 13 tahun untuk menjadi raja. Oke? Dan dengan semua perjuangannya, semua hal yang harus dia lewati sebelum menjadi raja, bahkan nyawa menjadi taruhannya, setelah jadi raja, justru situasi tidak serta-merta berubah menjadi gampang. Oke? Ada Anda yang baru naik dalam puncak sesuatu, baru melayani, baru menjadi sesuatu, atau bahkan baru nyampe Amerika misalnya, langsung tiba-tiba serangan bertubi-tubi datang. Sekalipun yang Anda tempati sekarang dari Tuhan, saudara, tidak berarti semua kehidupan itu akan serta-merta menjadi gampang. Ya, Daud dari Tuhan enggak jadi rajanya? Oh, dari Tuhan. Tuhan telah memilih dia dengan luar biasa, betul gak? Diurapi dengan luar biasa. Tapi anehnya, setelah naik jadi raja, langsung orang-orang Filistin sudah menunggu mereka. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Kita akan terus baca sampai ayat yang ke-11 terlebih dahulu ya. Ayat 9 saya akan bacakan buat Anda. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, silakan lanjut.
Anda, lalu majulah ia ke Baal Perazim. Oke? Dengaran? Cek. Nggak apa-apa. Lalu majulah ia ke Baal Perazim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah apa? Menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim atau The Lord of Breakthrough. Tuhan yang sanggup mengadakan penerobosan dari kita. Ya. Saudara, beberapa situasi dalam hidup ini sejujurnya tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Amin. Ya. Tapi kalau Tuhan kerja dengan ajaib, The Lord of Breakthrough, itu bisa terjadi di kita. Dan itu yang saya percaya Tuhan mau berikan buat gereja ini, buat saudara yang hadir pada ini siang hari ini. Oke? Lihat saudara, ayat 12. Silakan baca. Yuk, 2-3 orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membalasnya habis atas perintah Daud. Saudara, ternyata gini ya, yang saya belajar. Terobosan itu datang ketika kita belajar menggantungkan diri kita dengan Tuhan. Oke, Daud itu baru jadi raja pada waktu itu. Dan ketika dia naik jadi raja, serangan udah menunggu. Tapi lihat saudara, mentalnya Daud di ayat yang ke-10. Saya mau kita baca sama-sama lihat ini. Bertanyalah Daud kepada Allah, ya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Secara natural sebetulnya, ketika orang dalam posisi yang terancam, setelah baru jadi raja, bayangkan setelah bertahun-tahun menunggu, wow, akhirnya jadi juga raja. Baru nikmati sebentar, entah berapa hari, tiba-tiba semua kepungan sudah menunggu. Secara natural, ada action gak untuk melawan? Ayo, natural loh ya. Ada satu bangsa yang dari dulu nih musuh bebuyutan kita. Begitu Anda naik, dia lagi muncul. Saudara lawan ya? Siapa di sini yang takut sama kecoa? Nah, bisa angkat tangan? Mau sama malu lah, saudara, saya juga angkat tangan kok ya. Oke. Dari dulu itu binatang kan musuh bebuyutan ya, apalagi perempuan. Tapi laki-laki juga ada, saudara. Kami pernah pergi sama-sama satu mobil, jalan nih, perempatan di mobil layaknya orang Jakarta. Ya kan? Di sini mobil ada aturannya. Saya baru tahu di belakang boleh berapa, di dalam kita enggak. Selama masih muat, langsung aja naik semuanya ya. Nanti urusan bensin patungan sama-sama. Waktu SMP, ada ingat pernah SMP? Tahu bajai, masih ingat bajai nggak? Masih ingat ya? Kita itu kalau lawan bajai, saudara, waktu SMP satu orang berdiri di tepian jalan, yang 6-nya nunggu di belakang. Begitu gopek, wah, ayo naik, itu sungguhan, sorry, buat film komedi. Wah, abangnya bisa marah, bisa udah bang tambahin duit lagi untuk akhirnya diangkut semuanya. Kita pernah naik mobil sama-sama jalan, ya, tiba-tiba di mobil itu kecewa lewat, saya kasih tau ya. Yang perempuan di tengah, ini laki, perempuan, laki-laki. Yang laki, saudara, ini buka pintu langsung teriak dia. Dari sebelah sini, kecoanya sebelah kanan. Yang laki sebelah kiri langsung teriak. Sopirnya itu langsung berhenti, buka pintu juga. Anda tahu yang cowok paling pinggir sih yang padat sama kecoa itu nggak pakai permisi lagi, saya nggak tahu yang di otaknya apa, dia nggak buka pintu sebelah kanan. Dia lengkahin nih satu perempuan, dua perempuan, dia langsung loncat keluar. Gak tau malu pokoknya gara-gara ada kecoa. Kira-kira seperti itu yang namanya ancaman. Nah, saudara bisa ngerti gak betapa Daud itu dewasa sekali sebetulnya. Di tengah-tengah ancaman, dia ini gak langsung apa? Action. Kan secara natural Anda diserang udah pasti lawan dong.
Betul dong? Tapi lihat ya, kenapa Daud bisa disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena ternyata daya tahannya, saudara, akan ancaman itu luar biasa. Dan di tengah-tengah peristiwa paling mengerikan sekalipun, dia masih bisa apa? Berdoa sama Tuhan, masih bisa nanya Tuhan. Jadi kalau Anda dikepung kecoa, bisa nggak Anda tanya, Tuhan, haruskah aku mengeluarkan diri dari mobil? Kan susah. Ya. Sebetulnya breakthrough itu simple, saudara. Breakthrough itu nggak pernah tergantung dari metode yang kita pakai. Nanti kita akan belajar di bawah. Caranya aneh banget Tuhan melawan orang Filistin itu. Manusia itu selalu berpikir tentang cara, benar ya? Gimana sih caranya supaya saya bisa ada terobosan dalam hal ini, terobosan dalam hal itu? Gimana sih supaya ada satu kemajuan dalam hidup saya? Tapi yang Tuhan lihat sebetulnya apa? Ketergantungan. Itu yang nanti kita akan bahas. Amin. Daud ini luar biasa. Jadi setelah dikepung, dia masih sempat nanya. Kemudian apa? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Anda percaya nggak kalau Tuhan nggak berkata maju, dia pun tidak akan maju. Daud pun nggak akan maju. Satu-satunya breakthrough terjadi dalam hidup kita yang luar biasa, itu ketika Tuhan sendiri yang memberikan lampu hijaunya untuk kita sebetulnya. Ya. Bukan karena metode yang kita buat. Lanjut, ayat 11 saya akan bacakan buat Anda. Lalu majulah ia ke Baal Perazim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan aku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Sekali lagi, the Lord of Breakthrough atau Master of Breakthrough. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Nah, ini lagi, sekali menang sekali lagi ya. Kemudian 13 ya. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Tuh. Sekali menang, kemudian sekali lagi kejadian. Hebatnya gini saudara, dia tidak langsung action lagi, ya. Tapi ngapain? Nanya lagi, nangkap. Ketergantungan sama Tuhan, saudara. Oke, loh Anda udah menang sekali, apa masalahnya? Tembak lagi dong. Anda pernah menang. Tapi hebatnya, dia tanya lagi ke Tuhan. Ini saudara, yang mesti kita kembangkan supaya ada terobosan-terobosan ilahi dalam hidup kita. Oke? Masa-masa susah seperti ini, saudara, confess aja nggak cukup, betul ya? Sekedar beriman aja nggak cukup. Apalagi pakai metode yang lama untuk masa yang baru seperti sekarang. Mana bisa? Saya selalu bilang sama jemaat di masa-masa kayak gini, kamu harus ubah mindset kamu. Kamu tidak lagi bisa hidup mengandalkan gaji. Kamu harus hidup apa pastor? Sampingan mengandalkan koin? Enggak. Kamu harus hidup mengandalkan berkat Tuhan. Betul gak? Betul gak? Saudara hidup dari gaji dan saudara hidup dari berkat Tuhan itu dua perbedaan yang sangat mencolok, saudara. Kalau Anda hidup dari gaji, Anda membatasi kehidupan Anda berdasarkan pendapatan Anda tiap bulan itu. Tapi kalau Anda hidup dari berkat Tuhan, Anda tidak membatasi hidup Anda berdasarkan pendapatan Anda, tapi Anda membatasi hidup Anda berdasarkan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dengan demikian, makin hari orang makin terikat dan tergantung dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Tidak pernah ada kata breakthrough dalam kitab tanpa melibatkan Tuhan dengan kuat. Tidak pernah ada. Bahkan kalau tahu, kata breakthrough itu di Alkitab hanya satu-satunya di tempat ini, saudara. Seluruh Alkitab hanya ini. Ada si Samuel, tapi ceritanya juga hanya pengulangan. Siapa yang ingin breakthrough terjadi dalam kita? Amin. Seriously, kita belajar berlatih dengan Tuhan lebih lagi. Nah, kali kedua masih nanya lagi Daud, ya. Betul-betul hidup yang tergantung sekali sama Tuhan.
Ayat 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Aneh banget caranya, ya, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, dia nunggu sampai dengar bunyi. Bunyi siapa? Bunyi malaikat, bunyi Tuhan bergerak. Maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Oke? Jadi metodenya aneh. Nunggu, duduk diam, tenang, jangan kebanyakan action. Kalau orang sekarang udah action dulu belum apa-apa, akhirnya kebingungan. Dan mereka gagal dapatkan terobosan yang sebetulnya Tuhan mau buat dalam hidup mereka. Okay. Saya berdoa loh anak-anak Tuhan di masa-masa ini bisa bersinar. Amin. Bukankah justru kuasa Tuhan paling nyata di tengah-tengah kondisi yang tidak enak? Ya. Oke. Caranya gimana? Bergantung sama Tuhan. Izinkan saya cerita satu contoh lagi tentang hidup Daud, saudara. Mari buka satu Samuel pasal yang ke-30. Coba lihat sekarang. Kita menjadi Daud ya. Kita bisa terima terobosan seperti yang Daud buat. Oke. 1 Samuel pasal yang ke-30. Lihat ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat Anda. Lihat ini wataknya Daud seperti apa. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perhatikan, ini ayat yang mengerikan sekali. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Ini serem saudara-saudara. Dengan tidak membunuh seorang pun. Kalau waktu itu dibunuh, dibantai semua sekalian, kamu ratapinya itu sekali itu aja. Anda ngelihat, wah anak kita mati. Tapi justru kalau diculik itu gak jelas jadi apa, benar gak? Gak jelas dia perlakuan seperti apa. Dan bangsa itu kan ngeri. Waktu itu bangsa benar-benar barbar, saudara. Gak jelas itu apa yang mereka akan buat terhadap keluarga mereka pada waktu itu. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota terbakar habis, dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lihat ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pria-pria Yahudi, pria-pria Israel yang gagah perkasa, semua yang nangis habis-habisan. Bisa bayangkan perasaan mereka waktu itu. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda tahu ya, mereka itu gede-gede, ya, tinggi besar. Apalagi ada yang namanya Saul, Alkitab berkata sebahu lebih tinggi dari orang Israel. Wah, mereka itu gede-gede. Tapi pada saat itu, saudara, Daud dan tentaranya semuanya nangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Habis semuanya buat mereka. Itu titik kekuatan di mana mental dan jiwa yang berkata, enough, I cannot take it anymore. Mereka nangis. Dan lihat, ada satu cerita yang luar biasa. Alkitab berkata, saudara, di ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Coba lihat. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oke? Alkitab berkata
pada saat itu Daud yang udah hancur-hancuran belajar menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Berapa banyak Anda pernah dalam posisi seperti ini? Dan Anda bilang, Tuhan, saya belajar menguatkan kepercayaan saya sama Tuhan. Saya mau kita perhatikan seperti apa ekspresinya orang yang sedang menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Lihat, sekali lagi, ini pun luar biasa. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tuhan, ngerti saudara? Benang merahnya. Udah kepepet, hancur-hancuran, saudara. Semuanya ditawan, istri ditawan, anak ditawan. Mereka nangis sampai sejejer-jejernya. Bahkan rakyat pun melempari dengan batu. Tapi dia nggak serta-merta apa? Take action. Kita bilang, Daud kuatkan kepercayaan sama Tuhan. Ekspresinya apa? Doa lagi, nanya lagi sama Tuhan, betul gak? Bergantung lagi sama Tuhan. Waduh, kalau suami-suami model kayak gini, saudara, kerjanya hanya doa mulu, biasa yang istri-istri yang perkasa langsung marah, betul ya? Lu udah kayak diem aja masih doa, serang cepetan, itu anak kita lagi diambil. Nah, doa dulu, saudara bisa ditimpukin batu beneran, gemes. Kita baru rugi dikit aja langsung panggil lawyer, gitu? Baru sedikit dirugikan langsung undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Baru rugi dikit, laporan polisi. Tapi ini orang hebat. Dia punya kekuatan untuk bertahan dalam kesesakan. Coba misalnya satu orang saya panggil ke depannya, saya cubit begitu sampai sakit. Anda kira-kira kuat nggak untuk nggak refleks? Gimana? Pasti ya. Ada nggak orang yang dicubit sampai sakit muka sampai merah, dia bertanya, Tuhan, haruskah aku lepaskan tanganku dari cubitan ini? Memang orang yang beriman habis-habisan itu seringkali nampak bodoh betul. Tapi kalau belajar dari Daud, Anda harus akui saudara, Anda harus belajar diam dan menantikan Tuhan berkarya. Amin. Dunia kekristenan itu terlalu banyak metode. Betul Pak Benny? 7 langkah untuk perjuangan terobosan. Ya, Anda praktekkan, loh kok nggak bisa ya? Coba kalau Anda comot satu ayat di Alkitab, Yesus ngeludak tanah, diaduk-aduk tanahnya, mau dipepet ke mata yang buta. Saudara praktekkan satu ayat itu ke semua orang yang buta. Kira-kira akan ditangkap polisi, saudara. Betul ya? Bagi Tuhan metode itu gampang, caranya gampang. Yang susah itu apa? Bawa hati kita ini untuk tunduk di dalam ketuhanannya dan berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan Tuhan, ini bisa terjadi terobosan dari Engkau. Amin. Iya. Jujur Pak, saya terapkan ini dalam pelayanan. Saya pendeta Jakarta, ya, sempat beberapa kali pelayanan ke luar negeri. Saya sampai hari ini nggak main Instagram. FB saya ada. Pemilihnya teman-teman saya ya, betul. Itu udah terlanjur bikin, belah. Oke juga buat connect dengan teman-teman. Tapi jujur saudara, saya seperti dilarang Tuhan untuk mempromosikan apa-apa. Hidup di dunia rimba Instagram itu ya, kalau Anda bukan jago-jago orang yang menjaga hati, saudara ngesot tergelincir habis-habisan, saingan sama teman-teman yang lain, persaingan, benar kan? Betul? To be honest, ya, makasih banget. Ada satu gambar seorang pelayan Tuhan foto di jembatan apa itu, San Francisco, foto sama istrinya yang masih muda baru menikah, cantik, hamba Tuhan yang pun keren.
Lalu dia bilang, kalau kayak gitu saya mau tanya, itu biasanya captionnya tulisannya apa? Rohani pastinya. Mana ada yang hedonisme, asik udah sampai San Francisco, sekarang saatnya keduniawian dan gila-gilaan. Nggak mungkin kan? Pasti yang rohani. Bersyukur, makasih untuk penyertaanmu, gini ya. Oke lah, good. Lalu saya baca, saya scrolling komennya, ya. Saya punya IG, saya mantap juga sesekali, tenang aja. Saya baca, terus ada satu orang bilang, Kak, kalau saya besar nanti, saya mau jadi seperti kakak. Lalu saya bilang, komen menarik juga ya. Siapa yang komen? Saya lihat, waduh saudara, ternyata orang di desa. Orang di desa. Beda banget penampilan sama hamba Tuhan perkotaan. Kami sering melayani desa. Dan jujur, kalau kita melayani desa itu seperti ada stigma di hamba-hamba Tuhan pedesaan. Kesannya hamba-hamba Tuhan perkotaan itu lebih hebat daripada hamba desa. Itu saya malu benar dengan nama benar. Anda tahu nggak? Dimanapun Tuhan tempatkan Anda, setiap kita sama dengan Tuhan. Amin. Bahkan saya curiga, jangan-jangan yang melayani desa dengan segala kesulitan dan bayar harganya, nantinya di surga upahnya malah lebih besar dibanding di kota. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu, betul ya? Kita nggak pernah tahu. We never know. Nah, kita belajar untuk nggak buat hal-hal seperti itu dalam pelayanan kita. Supaya apa? Supaya yang ilahi itu turun. Kalau kita kebanyakan action, biasanya Tuhan tuh diam aja. Dia tunggu kita sampai kita selesai. Ngerti saudara? Ngerti? Di titik Anda berkata, Anda nggak bisa. Ini mau diputar balikin kiri kanan depan belakang mau diapain juga, gak ada yang bisa saya buat. Pernah kayak gitu? Atau belum? Atau mesti muter 40 tahun lagi baru nyampe situ? Lama, saudara, kapan terobosannya? Oh, ini udah anak istri belum gak tahu kemana. Coba, kalau Anda jadi prajuritnya, apa gak gemes saudara pemimpin kayak gini? Itu anak saya baru juga lahir, istri saya juga, ayo serang, tunggu dulu. Ngapain? Doa dulu tanya Tuhan. Repot gak? Kita itu kalau dicubit ya, dia tanya, oh sakit Tuhan, haruskah saya lawan ini Tuhan? Ya secara manusia saya lawan dong, itu sakit. Tapi ternyata perkembangan hatinya, ketergantungannya akan Tuhan, itu memampukan dia dalam masa paling sulit sekalipun untuk tidak bereaksi apa-apa. Itu saudara kedewasaan. Jadi dia sadar satu titik, tidak ada yang secara manusia bisa saya lakukan sebetulnya, kecuali Ia yang membuat bagi saya. Nah, kita masing-masing tentunya punya usaha, bisa berusaha, kita punya bakat, punya talent kita masing-masing yang memang bisa kepakai. Ya, untuk cari uang aja itu sebenarnya nggak diperlukan Tuhan. Anda ya cari uang aja bisa, sebelum bisa ketemu, kerja keras aja pasti dapat duit, saudara. Ya, bayangin ya, ini sejak pandemi di grup WA itu mesti banyak yang jualan, benar nggak? Tiba-tiba langsung saudara penjual pempek profesional jadi banyak, yang jual babi jadi banyak tiba-tiba. Entah diambil dari orang lain atau dari bisnis, tiba-tiba orang jadi kreatif. Jual ini, jual itu, jual vitamin, sampai vitamin palsu aja ada. Kreatif. Kira-kira dapat duit gak? Ya dapat dong, namanya orang usaha, betul ya? Kalau Anda rajin dan gak malu, Anda door-to-door ketok pintu minta recehan, mungkin dapat duit, saudara. Tapi kan ada bedanya antara Anda cari uang dengan kekuatan sendiri sama Anda dapat uang karena pemeliharaan Tuhan. Nanti dong? Nanti apa bedanya? Ada yang ilahi, ada yang manusiawi, betul ya? Ada rumah tangga yang manusiawi, saling cinta. Kenapa? Ya karena masih happening, duitnya masih banyak, betul kan? Masih cantik istrinya kelihatannya, tapi juga ada rumah tangga yang ilahi, yang sekalipun menghadapi segala macam gelombang dan aneh-aneh, tetap bertahan
sampai akhir. Bukan karena manusiawi yang mereka mempertahankan, tapi karena Tuhan yang mempertahankan. Nah, saudara, itulah yang kita cari. Okay. Kalau kita di dunia mau bertanding secara manusiawi, Anda akan kalah dengan orang-orang talented di luar sana. Percaya nggak? Yang nyanyi nih ya di gereja, setalent-talentnya kamu nggak akan bisa menang kalau lawan penyanyi di luar sana. Yang talentnya tuh laku dijual ratusan juta dolar, betul? Tapi kalau Anda diurapi dan disertai Tuhan ketika Anda menyanyi, mereka pun akan kalah dengan pengurapan Tuhan Anda. Betul ya? Itu yang kita. Breakthrough itu gak pernah berbicara tentang ability kita. Breakthrough itu gak pernah berbicara tentang talent kita, tentang karunia kita, tentang watak kita. Breakthrough itu berbicara tentang Tuhan yang kerjakan. Makanya kalau Tuhan kerjakan, caranya mesti aneh-aneh, gak masuk akal. Betul kan? Gak kepikiran caranya. Kok bisa? Itu sudah yang kita cari. Jadi di Ziklag, apa sih sebetulnya yang menggerakkan Tuhan? Bukan karena kepiawaian mereka bertempur, bukan karena kehebatan mereka mengatur strategi harus begini, harus begitu. Bukan. Tapi karena ada lampu hijau dari Tuhan. Dan selalu kita berkata Tuhan yang berperan ganti kita. Semua breakthrough, kuatkan kepercayaanmu akan Tuhan. Nantikan Dia, saudara. Izinkan Dia yang kerjakan dalam hidup Anda. Orang yang dewasa rohani itu biasanya diamnya itu lama banget, coolnya itu panjang banget. Tapi sekali dia action, kita semua kaget. Tuh, bayangin ya, Yesus itu hidup 33 tahun, ya kan? Tapi dia action hanya 3 tahun. Dia diamnya berapa lama? 30 tahun dia diam. 30 tahun. Seluruh keilahian surga tinggal dalam diri dia. And did nothing. Nothing. Practically nothing. Tidak ada ayatnya, tidak tercatat kecuali Yesus usia 12 tahun. Nothing. Gak ada mujizat, gak ada apa-apa. Pertama kali yang membuat mujizat di mana? Di perkawinan di Kana. Saya 30 tahun. Itulah preparation, persiapan yang Tuhan buat untuk satu momen keilahian. Amin. Saya jujur udah gak tertarik atas apa yang seorang Raman bisa buat. Oke. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang Tuhan bisa buat lewat diri seorang Raman. Baal Perazim, master of breakthrough, gak pernah ada hubungannya kita. Tapi semuanya berhubungan. Yang terakhir, mari kita lihat Yesaya pasal 46. Saya punya waktu berapa lama lagi Bapak ini? 5 menit. Yesaya pasal 46. Lihat ya, ayat 3 dan ayat 4. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang ku dukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang ku junjung sejak dari rahim. Ya, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau Anda baca sekilas, sepertinya tidak ada yang aneh di ayat ini. Tapi kalau Anda minta Roh Kudus bukakan, agak menarik sebetulnya saudara. Lihat, sampai masa putih rambutmu, aku apa? Menggendong kamu. Aneh ya? Kalau anak kecil itu layak sudah digendong. Saya anaknya 7 tahun, Pak, yang paling kecil. Yang besar 10 tahun. Beratnya mungkin udah 34 kilo lebih.
Kemarin kami ketemu dengan satu orang tentara yang ngobrol-ngobrol nanya, saya bilang sama mereka itu ransel semua tuh yang kamu pakai tuh beratnya berapa banyak tuh? Dia sekitar 45 kilo. 45 kilo tuh ranselnya army dengan gear mereka. Jalan tuh 45 kilo. Saya bilang kamu kuat sekali ya. Saya gendong anak saya 34 kilo ya. Yang gede itu mungkin udah gak kuat sudah. Ya kuat sih gendong foto cekren cheese. Udah capek dari kali lagi ya. Yang kecil ini udah berat banget. Anak kecil ya digendong. Tapi ini ayatnya lucu. Masa orang rambutnya udah berapa? Sampai putih masih digendong, saudara? Dengar ya, saudara. Di dunia secara natural, pertumbuhan itu diukur dari seberapa independennya Anda. Betul gak? Bayi itu udah pasti sangat tidak independen, sangat dependent dengan surrounding mereka. Bayi itu tanpa orang sekitarnya didimin dia ya mati dulu kan, betul kan? Meninggal dia pasti. Gak ada yang kasih makan, gak ada yang kasih minum, gak ada yang ganti popoknya, meninggal dia segala. Makin anak itu besar, makin manusia itu belajar independen. Bahkan tanpa sadar kita sebagai orang tua sebenarnya kan agak nge-push anak kita supaya cepat dewasa, betul ya? Supaya segera independen. Coba pasangan-pasangan muda kan paling senang kalau anaknya udah bisa ngapa-ngapain sendiri, ya kan? Tuh itu ada bebek di belakang. Umur berapa Pak? 1 tahun udah bisa ngomong? Udah bisa lari? Udah bisa nyari duit belum? Ya kan? Kan kita tuh seneng sebenarnya. Anak saya mau 9 bulan udah bisa ngomong, udah bisa mama gitu. Anak saya mau 9 bulan udah bisa bahasa Mandarin. Wah happy semuanya. Maminya senang. Makin cepat dewasa makin bangga. Ya. Tapi dalam Tuhan secara hukum rohani itu berkebalikan. Makin dewasa seseorang bukan makin independen di hadapan Tuhan, tapi makin dewasa seseorang makin ia dependent kepada Tuhan. Nangkep ya? Itu bedanya. Di dunia makin orang bertumbuh, makin dia bisa urus diri sendiri. Orang yang dewasa dianggap dewasa, kalau ke atas dianggap bisa nyari sendiri, gak usah dikasih makan sendiri. Kan kelewatan kan 30 tahun masih di rumah orang tua gitu. Makan, belum makan. Kelewatan. Anak saya tuh banyak anak yang umur 7 tahun. Jelek, lapar, mamanya. Ya siapin makanan terus. Coba anak kalau 45 tahun kayak begitu coba gimana? Tapi kebalik ternyata. Dalam hukum rohani, yang makin dewasa seseorang, dia makin bergantung sama Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, "Nah, sampai rambut kamu putih, bapakmu ini masih mau gendong hidup kamu." Amin. Itu yang saya suka. Tuhan tuh gak melihat umur saudara. Bahkan kalau Anda mau sampai Anda tua, dewasa, tetap masih bisa pintar nyari duit, bisa usaha sendiri, badannya gede, kuat, sehat. Tuhan sebetulnya mau gendong Anda. Tidak ada pernah satu kata dewasa sekalipun di mata Tuhan. Justru makin Anda dewasa, Anda makin bergantung sama Dia. Ingat doa Yesus, doa Bapa Kami ingat? Ini pribadi yang kedewasaan sempurna. Ingat? Ada satu doa yang menarik perhatian saya. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Saudara pernah sadar nggak? Bahkan Yesus untuk makanannya saja masih apa? Masih minta sama Bapaknya. Betul? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Untuk hal yang paling sederhana yang merupakan makanan sehari-hari, dia minta kepada Bapaknya. Amin. Mau nggak kita dewasa di hadapan Tuhan hari ini? Kekuatan Anda terbatas. Bisnis, kehidupan, apalagi rumah tangga, saya begitu banyak variabel yang kita nggak ngerti.
Kita hanya bisa jaga sisi-sisi tertentu, tapi sisi-sisi lain kita nggak bisa jaga, ya kan? Anda mungkin ayah yang sehat, Anda mungkin ayah yang baik, Anda mungkin pribadi suami yang setia, tapi belum tentu Anda bisa menafkahi keluarga. Anda mungkin orang yang hebat, uangnya banyak, belum tentu Anda punya potensi setia dalam rumah tangga. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Semua faktor dan sisi hidup itu hanya kita bisa percayakan dalam tangan Tuhan. Itulah the Lord of Breakthrough. Amin. Ya. Yuk kalau hari Anda berkata, Tuhan, ada sisi-sisi tertentu dalam hidup saya yang kok gak beres-beres ya. Dan hidup anak saya, dan hidup orang tua saya udah coba segala cara Tuhan, dan masih begini-begini aja. Mungkin ada satu cara yang perlu Anda coba, yang terakhir. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan kita. Gitu ya. Amin. Let go. Kadang-kadang apapun di tangan kita genggam terlalu keras, pecah sendiri. Tapi kalau kita belajar let go, release, kita belajar take it off, justru sesuatu yang biasa yang luar biasa bisa terjadi. Amin. Saya mau berdoa bagi Anda. Mari kembali bagi semua sama-sama dalam hadirat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini datang sama Tuhan kita. Silakan para pemain musik, para penyanyi. Bersyukur Tuhan buat tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari semua breakthrough yang Anda nantikan setelah saat ini bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita nyanyi yang tadi ya, I'm reaching for your heart, oke? Terima kasih Bapak. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. Ya Tuhan. Yes God, yes God. I'm reaching for your heart. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nothing compared to this place. Where I can see you face to face. I'm worshiping you in spirit and in truth. Untuk semua mata terpejam, izinkan saya berdoa untuk Anda. Kalau Anda berkata, Tuhan, I had enough. Cukup. Saudara yang suami istri yang tahu pergumulan Anda, boleh bergandengan tangan sama-sama. Kalau Anda duduk di sebelahnya, kalau Anda duduk sebelahnya, boleh hampiri suami atau istri Anda. Roh Tuhan akan sama kita saat ini, saudara. Mari minta. Sekian tahun saya nggak pernah bahas hal ini sama sekali sebetulnya. Tapi hari ini Ia berikan ini ke tengah-tengah kita. Apa sih yang menjadi pergumulan kamu? Apa sih yang membuat Anda berkata, Tuhan, kejadian lagi terus seperti duduk dalam daging dalam saya. Saudara di rumah juga, kalau ada istri atau suami Anda, pegang tangan mereka. Yuk minta sesuatu yang ajaib. Minta sesuatu yang ajaib, yang bahkan pikiran Anda tidak sanggup menerimanya, tapi Anda tahu itu sepertinya dari Tuhan. Saudara ramai yang bahada ya. Tenggelam dalam cinta Tuhan, tenggelam. We worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord. Terima kasih Tuhan, 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 terima kasih Tuhan. Baal Perazim, the Lord Master of Breakthrough. Kiranya ada kuasa-Mu yang dahsyat, ada kekuatan-Mu yang dahsyat untuk setiap umatmu ini kuat menanti-nantikan Engkau Tuhan, kuat menanti-nantikan Engkau Tuhan, kuat sampai yang ilahi itu betul-betul kami alami.
Syadabaya Ramadaya Syadaya Labaya. Apa yang setiap keluarga mulai nanti-nantikan Tuhan, mari Tuhan, hanya Engkau yang sanggup buat, hanya Engkau yang sanggup kerjakan. Mari Tuhan, yes God, 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 yes God. Syadabaya Labaya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bisa undang Pak Benny, silakan. Syadabaya Labaya. Haleluya, pertama buat Tuhan kita. Terima kasih buat semua yang di Zoom, yang terus bertahan sampai akhir. Terima kasih buat semua yang sudah datang di gedung ini. Dan kami juga bersyukur buat ibadah sore. Tuhan, lawat Tuhan jamah hadirat-Mu lebih dahsyat lagi. Kami berjanji segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat angkat tanganmu, terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Berkat Abraham berlimpah-limpah atas hidupmu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan bersama-sama, katakan